Hai semuanya, perkenalkan nama saya Inyoman Suciarte, nomor absen 12 dari kelas 10 MIPA 5. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu fisika. Tentunya semua sudah tahu dong apa itu fisika. Nah, fisika ini berasal dari bahasa Yunani, physikos, yang berarti alam. Jadi ilmu fisika ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada benda di alam dan yang lebih dikenal dengan sains. Sains ini merupakan cabang pengetahuan yang berasal dari fenomena alam. Nah, selanjutnya apa itu hakikat ilmu fisika? Kita akan bahas di video ini. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hakikat ilmu fisika. Nah, hakikat ilmu fisika ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya dan telah melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas tentang cabang-cabang ilmu fisika. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cabang-cabang ilmu fisika. Apa aja sih yang ada? Nah, yang pertama itu ada mekanika. Mekanika ini adalah satu cabang fisika yang mempelajari tentang gerak. Mekanika juga ada jenisnya loh. Yang pertama itu ada kinematika, yang membahas tentang suatu objek yang dapat bergerak tanpa kita menyelidiki sebab-sebab suatu objek tersebut dapat bergerak. Nah, yang kedua itu ada dinamika. Dinamika ini yang mempelajari suatu objek yang dapat bergerak dengan menyelidiki penyebabnya. Nah, yang selanjutnya ada fisika kuantum. Fisika kuantum ini adalah cabang dasar fisika yang menggantikan mekanika klasik pada tatanan atom dan subatom. Yang ketiga ada mekanika fluida. Mekanika fluida ini adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang fluida yang dapat berupa cairan dan dapat berupa gas. Yang keempat ini ada elektronika. Elektronika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang alat musik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol elektron atau partikel muatan listrik dalam satu alat. Nah, contohnya itu seperti komputer, peralatan elektronik, ada termokouple, dan ada semikonduktor. Nah, yang selanjutnya ada juga loh. Kita simak ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sekarang ada teknik elektro atau teknik electrical engineering. Ini adalah salah satu cabang ilmu teknik mengenai aplikasi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya ada elektrostatis. Ini adalah ilmu yang mempelajari tentang listrik statis. Ada elektrodinamika. Elektrodinamika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak atau arus listrik. Selanjutnya ada bioelektromagnetik. Nah, ini adalah ini adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang listrik, tentang magnetik, dan tentang elektromagnetik yang muncul pada jaringan makhluk hidup. Yang selanjutnya ada termodinamika. Ini adalah kajian tentang energi atau panas yang berpindah. Yang selanjutnya ada fisika inti. Ini adalah ilmu fisika yang mengkaji atom atau bagian-bagian atom. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya ini ada fisika gelombang. Fisika gelombang ini adalah cabang ilmu fisika yang menjelaskan tentang gelombang. Seperti namanya, fisika gelombang. Nah, yang selanjutnya ini ada optika geometris. Optika geometris ini adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang cahaya. Ada juga kosmologi atau astronomi. Ini adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang perbintangan dan benda-benda yang ada di angkasa. Selanjutnya ada fisika kedokteran atau fisika medis. Ini membahas penggunaan ilmu fisika dalam bidang kedokteran atau medis. Nah, fisika kedokteran ini juga ada jenis-jenisnya loh. Nah, apa aja? Yang pertama itu ada biomekanika. Ini meliputi gaya dan hukum fluida dalam tubuh kita.
Nah, yang selanjutnya ada bioakustik. Ini mempelajari tentang bunyi dan efeknya pada sel hidup atau manusia. Nah, yang selanjutnya ada biooptik. Nah, biooptik ini mempelajari tentang mata dan tentang penggunaan alat-alat optik. Yang selanjutnya itu ada biolistrik. Nah, ini biolistrik ini adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang sistem listrik pada sel hidup. Nah, terutama itu pada jantung manusia. Nah, yang selanjutnya itu ada fisika radiasi. Ini adalah ilmu fisika yang mempelajari setiap proses di mana energi tersebut bergerak melalui media atau melalui ruang dan akhirnya diserap oleh benda lain. Untuk yang selanjutnya, kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kaitan antara fenomena fisika dengan lingkungan. Nah, beberapa contoh di antaranya itu ada fisika tanah dalam atau bumi, lalu ada fisika tanah permukaan, ada fisika udara atau hidrologi, ada fisika gempa atau seismografi fisik, ada fisika laut atau oseanografi fisik, dan ada fisika awan, dan yang terakhir ada fisika atmosfer. Nah, yang selanjutnya ini ada geofisika. Nah, geofisika ini adalah perpaduan antara ilmu fisika dengan ilmu kimia, dengan geografi, dan dengan matematika. Nah, dari segi fisika ini yang dipelajari adalah ilmu tentang ilmu gempa atau seismologi yang mempelajari tentang gempa. Nah, di sini juga ada mempelajari magnet bumi, ada mempelajari gravitasi termasuk pasang surut dan anomali gravitasi bumi, geoelektro atau nama lain dari aspek listrik bumi. Nah, yang selanjutnya ada ekonomi fisika. Nah, ekonomi fisika ini adalah yang mempelajari aplikasi fisika dalam bidang ekonomi. Selanjutnya ada fisika komputasi. Nah, fisika komputasi ini adalah gabungan antara fisika, sains komputer, dan matematika terapan. Nah, ini ada yang paling terakhir. Paling terakhir ini adalah fisika modern. Ini yang mempelajari tentang materi dalam sloka atomik atau subatomik. Nah, dan partikel yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Nah, selain ini ada loh pembahasan yang lain. Simak ya ke slide yang selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini yang akan kita bahas adalah variabel. Nah, variabel ini adalah pengelompokan secara logis dua atau lebih suatu atribut dari objek yang kita teliti. Nah, variabel ada jenisnya loh. Yang pertama ada variabel bebas. Ini adalah yang memengaruhi objek atau benda. Nah, yang kedua ini ada variabel terikat. Nah, variabel terikat ini adalah yang dipengaruhi. Yang ketiga ada variabel kontrol. Ini adalah yang dibuat tetap atau konstan, atau bisa diartikan bisa dikendalikan. Nah, saya juga menaruh contoh. Nah, contohnya itu pada kalimat pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan kecambah. Nah, variabel bebasnya itu ada sinar matahari. Inilah yang memengaruhi pertumbuhan kecambah tersebut. Nah, yang kedua ada variabel terikat. Itu adalah pertumbuhan kecambah. Nah, inilah yang dipengaruhi oleh sinar matahari. Selanjutnya ada variabel kontrol. Itu ada kualitas biji, tanah, air, dan lain-lain. Nah, sekian ya penjelasan saya tentang hakikat ilmu fisika. Mohon maaf jika yang saya jelaskan tadi kurang dipahami atau kurang dimengerti. Bu Kasih, istrinya Pak Anton, terima kasih sudah menonton.